Namaku Jason. Aku seorang arkeolog dari abad ke-21. Saat menjalankan misi arkeologi, aku terjebak longsor lumpur. Yang kuingat berikutnya, aku berada di tempat terkutuk ini. Hari ini adalah upacara kedewasaan suku Batu Hitam. Pada dasarnya, mereka cuma sekelompok biadab, mencuri wanita dan menggarap tanah. Tunggu, mereka ngapain? Ada yang gak beres? Pikiranku tadi pergi ke suatu tempat yang seharusnya tidak. Tapi kemudian aku tahu, mereka lagi periksa gigi. Serius, cuma periksa gigi. Ini dukun suku itu, Ibu Bone. Dia mungkin kelihatan kayak baru merangkak keluar dari kuburan, tapi statusnya tinggi di suku itu. Dia memeriksa kesehatan para wanita. Dan apakah mereka bisa punya anak? Upacara bisa dimulai? Baiklah, bocah-bocah. Hari ini kalian menjadi dewasa. Mulai sekarang, kalian adalah prajurit suku Batu Hitam. Naiklah ke sini dan pilih istri dan wilayah kalian. Aku dapat 1. Kepala, aku pilih lembah bisik. Beruntungnya dia. Dia dapat istri cantik, dan memilih tanah subur, berhenti menatap. Kalau kalian gak ambil sekarang, yang tersisa cuma ranting dan sisa. Orang primitif ini beneran punya selera unik. Orang besar di panggung itu, dia mengambil istri yang kuat. Seperti menemukan harta karun. Jason, ngapain kamu berdiri di situ? Ayo ambil 1. Istri yang baik, gak datang begitu saja. Pembicara tadi adalah kepala suku Flint dari suku Batu Hitam. Dia pemimpin suku asal ibuku. Dia membesarkanku. Tapi sekarang, dia mungkin menganggapku mengecewakan. Hah? Sepertinya istri yang baik di luar jangkauanmu. Pilih dulu wilayahmu. Aku pilih punggung elang besi. Bagus. Hahaha. Tunggu, apa? Kamu pilih punggung elang besi? Haha, kepalamu ketimpa batu ya? Memilih tanah tandus itu, kamu bakal kelaparan. Tertawalah sesukamu, tapi sejarawan yang baik harus juga ahli geologi yang baik. Punggung elang besi mungkin tandus bagimu, tapi aku tahu di bawahnya kaya mineral. Begitu aku menguasainya, aku bisa mempercepat peradaban. Benar, punggung elang besi. Baiklah, ayo pilih istri. Tolong pilih aku, kumohon. Ranting yang jatuh tertiup angin. Jangan sentuh aku. Sial, Aku bisa melakukan banyak hal. badan sekecil ini saja hampir tak kuat membawa kayu bakar. Bisa apa dia? Mungkin bahkan tak bisa melahirkan anak. Siapapun yang memilihnya, dia bodoh sekali. Hahaha. Aku melirik ke sekeliling upacaranya hampir selesai. Dari yang belum dipilih, hanya tersisa 3. Yang di kiri, kuat dan tegap, tangan dilipat, ototnya jelas terlihat. Dia menatapku tajam sampai bisa membelah kaca. Dagu terangkat tinggi. Bibir mengatup rapat. Kalau berani memilihku, akan kupotong lehermu malam ini. Postur tubuh itu, tatapan itu. Suku sebelumnya pasti menganut matriarki. Prajurit galak seperti itu jangan diganggu. Yang di tengah, pakaiannya sama sekali berbeda dari yang lain. Sutra, meski tua dan menguning, sobek di tepinya, tapi motifnya halus. Dibanding kulit kasar di sekitarnya, jauh berbeda. Dia berdiri diam, tidak bicara pada siapapun. Sutra, sepertinya dia punya latar belakang juga. Masalah, awal permainan, cukup bertani, dan bermain aman. Jangan bikin masalah. Yang paling kanan, adalah gadis kurus yang baru saja didorong. Bahu merosot, kepala tertunduk, terlalu takut bahkan untuk menatap siapapun. Aku pilih dia. Ternyata benar ada orang bodoh. Kau tidak mau ikut denganku? Bukan itu. Aku terlalu bahagia. Aku tidak menyangka akan dipilih. Siapa namamu? Aku tidak punya nama. Mereka memanggilku Ranting. Mulai hari ini, kau memakai namaku. Sekarang, kau, Lily. Lily. Terima kasih. Sekarang aku punya nama. Pengawal pribadi kepala suku, untuk apa mereka ke sini? Upacara sudah selesai. Setelah selesai, aku meraih tangan Lily dan mau pergi. Pas aku berbalik, aku dengar seseorang bergosip di belakangku. Sayang banget wanita itu, aku sudah mengincarnya. Tapi dia terlalu pemarah. Seperti serigala betina. Sudahlah. Di suku sebelumnya, yang berkuasa adalah para wanita. Mana bisa wanita berkuasa dimanapun. Bahkan, kalau kamu mengambilnya, dia cuma bakal jadi masalah. Aku menoleh ke arah panggung. Pengawal pribadi Flynn sudah mulai bergerak. Upacara sudah selesai, tapi masih ada 2 wanita yang tersisa. Tidak ada yang menginginkan mereka. Roxy, dan yang mengenakan gaun sutra. Suku Batu Hitam telah memberi kalian makan selama ini. Sebagai imbalannya, kalian akan menjadi istri bagi para lelaki suku. Melahirkan anak bagi mereka dan membesarkannya. Sayang sekali tidak ada yang memilih membawa kalian pergi. Siapapun yang berani mendekat, akan kupatahkan lehernya. Jangan melawan,
Kamu tidak akan menang. Wanita ini bijaksana. Roxy melawan, tapi sia-sia. Dua pengawal pribadi menyerbu ke arahnya. Yang satu memelintir lengannya. Yang lain memasang kalung batu berat di lehernya. Kalung batu itu berbunyi gedebuk. Dia tangguh, tapi kalung batu itu tetap terpasang. Pengawal pribadi lain mendekati Ivy. Dia tidak menghindar. Dia juga tidak melawan. Dia hanya tenang, menundukkan kepala. Dia membiarkan kalung batu kasar itu dipasang di lehernya yang ramping. Dua kepribadian yang sangat berbeda. Yang satu galak dan bisa berkelahi, tapi liar. Yang lain pendiam dan tenang. Dia mengerti situasinya. Masih keras kepala di saat seperti ini. Mereka akan dieksekusi, dibawa ke tempat sepi dan dibunuh. Aku tidak ingin masalah, tapi sedikit usaha bisa menyelamatkan dua wanita cantik. Itu kesepakatan yang bagus. Apa yang kamu mau? Jika kamu menyesal memilih punggungan elang besi, itu sudah terlambat. Kepala suku, aku ingin kedua wanita ini. Dia gila. Dia memilih tanah terpencil itu, punggungan elang besi, mengambil istri kurus tidak cukup. Sekarang dia mau mengambil dua yang lain juga, bukankah itu cari masalah? Dana, sulit sekali untuk menghidupi dirinya di punggungan elang besi. Jason, kamu sudah punya istri sendiri sekarang. Kamu bukan anak kecil yang masih menyusu. Sebagai prajurit suku batu hitam, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Aku tidak bercanda. Aku ingin keduanya. Bagus, itu baru keberanian prajurit suku batu hitam. Tapi dengarkan baik-baik. Suku memberimu tanah dan istri, jadi kamu juga harus memberikan sesuatu sebagai balasan. Setelah kamu berada di tanahmu, setiap 2 tahun sekali kamu harus menyerahkan hasil buruan yang diminta, kulit binatang, bahan batu, semuanya. Dulu, kamu hampir tidak mampu memenuhinya sendirian, sekarang kamu mengambil 2 ini, upetimu menjadi 3 kali lipat. Kamu masih menginginkan mereka? Dasar bodoh. Sang kepala suku terus menghentikannya berulang kali, dan dia tetap tidak mengerti. Kepalanya pasti pernah dihantam batu. Tidak ada harapan, dasar bodoh. Mereka tidak tahu apa yang ada di kepalaku. 3 kali lipat? Begitu aku menggali punggungan elang besi, 10 kali lipat pun bukan apa-apa. Aku kepala suku, aku menerima syaratmu, tapi aku sudah melihatmu tumbuh dewasa. Aku tidak bisa membiarkanmu berjalan ke dalam api. Mundur sekarang, dan aku akan pura-pura tidak mendengarnya. Kamu tetap akan menjadi kepala suku punggungan elang besi. Bawa istrimu dan pergi, bahkan jika kamu gagal, kamu selalu bisa kembali ke suku. dia benar-benar peduli padaku. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku, Jason, bersumpah sebagai prajurit dari suku batu hitam. Aku mengambil kedua wanita ini sebagai istriku. Jika aku gagal menyerahkan apa yang diminta suku, aku rela menerima pengusiran dan tidak akan pernah kembali ke batu hitam. Semua orang terdiam. Tidak ada yang tertawa lagi. Karena mereka tahu begitu sumpah ini diucapkan, tidak ada jalan mundur. Ingat sumpah yang kau buat. Dia sudah pergi. Tak ada waktu untuk berlarut. Dua wanita itu masih memakai kalung batu. Bodoh, 2 beban, bawa mereka. Hampir tak ada orang tersisa di alun-alun. Aku melihat Lily di bawah panggung. Dia masih berdiri di sana, tangan bertaut, tak bergerak sedikit pun, hanya menungguku. Sial, aku terlalu impulsif tadi. Aku hanya fokus menyelamatkan orang. Lupa bertanya, apakah dia mau. Kau istriku. Aku seharusnya membicarakan ini denganmu. Tidak, aku. Aku nyaris tak selamat karena pilihanmu. Kau bisa melakukan apa saja. Aku hanya ingin mengikutimu. Matanya sudah mengatakan semuanya. Dia sungguh-sungguh. Mulai saat ini, gadis ini menaruh hidupnya di tanganku. Aku menerimamu, jadi aku akan bertanggung jawab atasmu. Tapi pada akhirnya, seperti apa hidupmu nanti, tergantung pada kalian sendiri. Kereta kuda ini benar-benar luar biasa. Kau sangat terampil dengan tanganmu. Aku senang kau menyukainya. Selamat tinggal, suku batu hitam. Disinilah perjalanan waktuku dimulai, dan tujuanku masih jauh. Sial, dia lolos lagi. Banyak orang datang. Kalau begitu, mereka pasti membawa banyak buruan.
Kalian berdua sekarang istriku. Aku harap kita bisa saling menjaga satu sama lain mulai sekarang. Kalau soal apakah kau cukup pantas menjadi lelakiku, itu masih harus dibuktikan. Kembali ke upacara. Terima kasih. Bagaimanapun, kita sekarang keluarga. Aku mencium bau darah, dan lebih dari satu. Sebelum kita mencapai punggungan elang besi, masalah sudah menghampiri. Ini wilayah punggung elang besi. Wilayah? Ya. Ini cuma kam jelek yang mau ambruk. Sebelum aku datang, orang-orang di sini hidup seperti binatang. Suku anjing liar. Suku anjing liar ada di sini. Berhenti bersembunyi. Aku melihat kalian semua, lihat kantong daging itu, seperti kelinci saat serigala berburu, hahaha. Kaki mereka gemetar. Mereka bahkan tidak bisa lari. Kamu mau apa sekarang? Masih 2 minggu lagi menuju upeti. Oh, 2 minggu? Apa aku salah ingat? Apa aku salah? Tidak. Hari ini saatnya. Haha. Kamu? Apa maksudmu kamu? Belum cukup kemarin? Aku yang bilang kapan waktunya? Serahkan barangnya sekarang? Atau geledah? Ini untuk anak itu. Kau tak boleh ambil ini. Anak itu akan kelaparan. Cuma itu? Dasar pemalas, mereka bahkan tidak berburu. Apa kau tidak takut pada suku batu hitam? Suku batu hitam? Aku muak mendengar itu. Di mana orang-orang suku batu hitam? Di mana mereka? Ayo, panggil satu, biar kulihat. Hahaha. Jangan sebut suku batu hitam. Setiap kali kau sebut itu, mereka makin gencar merampok kita. Kelihatannya aku datang tepat waktu. Kita baru saja masuk ke hutan dan bertemu sekelompok pemburu yang mencoba merampok kita. Para pengawal langsung melumpuhkan mereka. Sepertinya keadaan di sini jauh lebih kacau dari yang kuduga. Tapi kekacauan berarti peluang. Berapa lama lagi kita sampai? Di depan adalah punggungan elang besi. Kita hampir sampai. Dasar pengecut tidak punya tulang. Yang kamu tahu hanya menempel pada laki-laki, dia lelakiku. Apa salahnya aku menempel padanya? Lagi pula, bukankah dia juga menyelamatkan nyawamu? Kalau tidak, kau masih akan memakai kerah batu di lehermu. Kita sekarang keluarga. Di kehidupan lampau, aku lajang seumur hidupku. Lajang permanen. Sekarang, aku tiba-tiba punya 3 istri. Sulit diurus. Itu bendera suku batu hitam. Mereka benar-benar dari suku batu hitam. Kita selamat. Kita selamat. Bos, mereka memang dari suku batu hitam. Bendera dan orang-orangnya asli. Reputasi suku batu hitam masih bisa mengintimidasi dia. Jadi dia kepala suku yang baru. Tapi aku tahu tipuan ini akan berhenti bekerja cepat atau lambat. Kamu baru tiba hari ini, dan ini hari besarmu. Aku tidak akan mengganggumu dengan urusan remehku. Lain hari, aku pasti datang untuk memberi selamat. Mau pergi? Kamu menjarah habis tempat ini. Orang-orangku dipukuli sampai berdarah. Lalu kamu bilang, lain hari, dan mencoba pergi? Kepala suku? Apa artinya ini? Roxy, habisi dia. Ini kualitas yang bagus sekali. Itu belati besi. Di era yang penuh perkakas batu ini, pisau ini saja akan cukup menyibukkan mereka untuk sementara. Sepertinya hari ini tidak ada jalan damai. Tapi kau mengirim perempuan untuk bertarung menggantikanmu? Sekecil itukah penilaianmu padaku? Jadi ini kepala suku baru yang dikirim oleh suku batu hitam? Tapi kenapa dia tidak memakai pengawalnya dan mengirim seorang perempuan? Hei perempuan, ikut aku. Mengikuti bocah tak berjanggut itu, apa yang bisa kau dapat? Bocah ingusan sepertimu, bahkan tidak punya hak untuk menatap mataku dulu. Ayolah, kerahkan semua kemampuanmu. Tunjukkan pada kami apa yang kau punya. Pukul dia, pukul dia. Bertarung bukan soal kekuatan. Ini soal ritme. Roxy ternyata lebih kuat dari dugaanku. Dia juga menyadarinya.
Hanya dengan keahlian segitu, akan kuhabisi kau dalam satu gerakan. Berikan belati itu padaku. Kembalilah dan beritahu kepala sukumu bahwa punggung elang besi mulai sekarang adalah wilayah Jason. Tentu. Bocah yang baru beranjak dewasa. Tunggu sampai aku kembali dan membawa lebih banyak anak buah. Ini pelajaran untukmu. Pergi sana. Aduh, telingaku. Kenapa tidak kau habisi dia? Kau biarkan dia kembali, dia akan membawa lebih banyak orang. Orang-orang suku anjing liar itu seperti ular berbisa. Hari ini kau memotong salah satu telinganya. Besok dia akan memotong 10 kepala kita. Kau telah menyebabkan bencana besar. Apa gunanya menghabisi Brutus? Yang kuinginkan adalah memberantas seluruh suku anjing liar. Simpan itu. Mereka orang-orangku, bukan musuh. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku tidak menghabisi pria itu. Aku tahu di lubuk hati, kalian selalu membenci suku Batu Hitam. Membenci kami, karena tidak datang menyelamatkan kalian. Kami tidak pernah berpikir seperti itu. Tatapan itu permusuhan. Kenapa mereka menatapku seperti itu? Aku paham kemarahan kalian, tapi jujur saja, alasan kalian berada di situasi ini hari ini bukan karena suku Batu Hitam, tapi karena kesalahan kalian sendiri. Kamu dulu hidup enak di suku Batu Hitam. Apa yang kamu tahu tentang penderitaan di tanah tandus? Berhenti menyindir. Kamu pernah lihat anak-anak kelaparan sampai mati? Lalu kenapa kamu tidak melawan? Angkat kepala kalian, semua penghinaan yang kalian alami. Aku bantu kalian menghapusnya sendiri, tapi hanya jika kalian berjuang untuk diri kalian sendiri. Aku, Jason, bersumpah demi nama seorang prajurit dari suku Batu Hitam. Ini sumpah prajurit Batu Hitam. Apa itu? Artinya, sang kepala suku akan menepati janjinya. Keren. Mulut manis. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Kamu bilang akan menghapus aib kami, pakai apa? Bagaimana? Pertanyaan bagus. Kalau begitu, mari kita mulai dengan langkah pertama, untuk memperluas wilayah kita. Siapa yang paling tahu? Punggungan elang besi. Aku tahu tempat itu seperti punggung tanganku. Tapi punggungan elang besi tidak punya apa-apa. Itu tidak masalah. Pertama, bawa aku ke sana. Lalu carikan aku tempat untuk menetap. Juga, budak-budak yang kubawa, taruh saja mereka di sebuah gubuk dan pastikan mereka tidak kelaparan. Persis seperti dugaanku. Kepala suku, kenapa kau mencium tanah? Mereka melihat tanah. Aku melihat besi. Dia benar-benar bilang begitu? Aku bersumpah demi kehormatan seorang prajurit, setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Dia memotong telingaku dan bilang punggungan elang besi adalah wilayahnya. Kumpulkan semua orang. Saat fajar, kita akan menghancurkan punggungan elang besi. Kepala, anak itu punya suku Batu Hitam di belakangnya. Suku Batu Hitam? Terus kenapa? Wilayah mereka berjarak 3 hari 3 malam. Mereka pernah mengirim orang. Semuanya melarikan diri dengan ekor di antara kaki kan? Dengan kekuatan suku anjing liar saat ini, tidak butuh waktu lama untuk menelan punggungan elang besi, dan menjadi suku berukuran sedang, lalu suku besar. Siapa yang berani ikut campur saat itu? Hormat kepada kepala. Hormat untuk suku anjing liar. Kau masih ingin menghentikanku? Kepala, bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi sampai semua prajurit yang pergi berburu kembali? Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Lagi pula, orang-orang yang tersisa di suku cukup untuk memusnahkan suku elang besi yang kecil. Silas benar. Dengan kekuatan punggungan elang besi saat ini, adu frontal seperti telur menghantam batu. Tapi masalahnya, aku tidak berencana melawannya secara frontal. Kepala, ini penginapan yang disiapkan untukmu. Budak-budak yang kau bawa sudah dibereskan juga. Kau bekerja keras. Istirahatlah. Saatnya istirahat. Aku akan melayanimu dengan baik. Dan memberimu seorang bayi. Hah? Tunggu. Malam ini, bukankah itu akan menjadi satu pria dengan 3 wanita? Sayang, sayang. Berhenti, berhenti, berhenti.
Aku di sini untuk membangun peradaban, bukan untuk melakukan hal-hal kotor. Dia bilang dia mau punya anak dariku. Aku sungguh mengira. Dan memberimu seorang bayi. Ternyata, menurut dia, kalau kalian tidur bareng, kalian akan punya bayi. Dasar gadis konyol. Kami semua terbangun, tapi tak satu pun dari kami berbicara. Roma tidak dibangun dalam sehari. Membangun kembali peradaban bergantung pada diri kita sendiri. Suku anjing liar akan jadi penaklukanku yang pertama. Siapa itu? Ada apa? Aku penasaran. Soal apa? Dari yang kulihat selama 2 hari ini, kamu tidak bodoh. Lalu kenapa kamu memilih punggungan elang besi? Sudah kubilang, punggungan elang besi penuh dengan harta karun. Kalau begitu, katakan padaku, sebenarnya apa harta karunnya? Kalau kamu bilang ke aku biarkan kamu lakukan apa saja yang kamu mau. Ngomong-ngomong, kalau bukan karena Lily, gadis konyol itu, malam ini kami akan. Di sana ada tumpukan jerami, kurasa itu bisa. Bosen. Ngomong-ngomong, di luar, selain aku, ada orang lain. Sekarang kamu mau apa? Kamu sengaja melakukannya, membiarkan orang itu pergi. Dia menyadarinya. Kamu sedang apa? Buat apa kamu berputar-putar? Siapapun kamu, keluarlah dari istriku, sekarang juga. Beraninya kau mencurigai, kalau aku kerasukan roh jahat, aku prajurit yang diberkati Dewa Perang. Hahaha. Akhirnya merasa sedikit seperti. Aku hidup di zaman modern. Kamu masih belum menjawabku. Benar, aku sengaja membiarkan mereka pergi. Itu tidak penting, karena kamu sudah bangun, kamu bisa membantuku mengerjakan sesuatu. Apa? Kamu mau aku menggali jebakan? Kamu takut ada yang tidak mendengar? HMPH, aku seorang prajurit, aku tidak akan pernah melakukan hal yang licik dan keji. Lagi pula, buat apa menggali jebakan untuk menghadapi gerombolan itu? Langsung serbu sarang mereka, dan kalahkan mereka satu persatu. Kamu yang sekarang ini, itulah yang ku kenal. Kamu benar-benar gadis konyolku. Siapa istrimu? Ayo bicara bisnis. Saat kamu berada di suku Batu Hitam, apakah kamu bisa menghadapi belasan pengawal pribadi itu sendirian? Kamu tidak bisa, kan? Jadi, kadang kamu tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kasar. Menggali jebakan adalah tentang menggunakan biaya terkecil untuk mencapai hasil terbesar. Lagi pula, menggali jebakan itu untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Ada apa? Orang-orang di sini sudah terlalu lama ditindas oleh suku anjing liar. Mereka sudah lama lupa cara melawan, benar. Lanjutkan. Bahkan jika aku mengakhiri Brutus hari ini, orang-orang itu tidak akan berterima kasih padaku. Mereka hanya akan berpikir ada pria yang lebih kuat muncul, dan mereka bisa mengandalkannya mulai sekarang. Orang tidak bisa bergantung pada orang lain selamanya. Mereka harus belajar berdiri sendiri. Sebagai orang yang tahu sejarah, aku tidak akan pernah melupakan sejarah paling kejam dari kehidupan lampauku, bahwa kebebasan yang diberikan orang lain bukanlah kebebasan sejati. Aku paham maksudmu. Aku akan membantumu melakukannya. Kalau begitu, terserah kamu. Kamu tidak ikut denganku? Aku ada urusan lain. Lebih penting daripada menggali lubang. Tunggu, bagaimana kalau aku tidak setuju? Kamu tetap harus melakukannya. Kamu menipuku. Tidak mungkin. Sudah puas meraba-raba. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tersandung batu. Sungguh, Aku akan kembali bekerja. dia sebenarnya tidak memukulku. Di mana Jason? Perempuan galak itu juga pergi. Kalian? Kami tidak melakukan apa-apa. Tidak sama sekali. Kenapa kamu tidak mengajakku untuk punya bayi? Aku juga istrimu. Suku anjing liar. Orang-orang dari suku anjing liar datang lagi. Mereka datang untuk balas dendam. Kenapa kau tidak menghabisi Brutus? Sekarang dia membawa orang-orangnya kembali. Di mana kepala suku? Kepala suku tidak mungkin kabur begitu saja, kan? Pengawalnya juga hilang. Kita ditinggalkan.
Jangan panik, kepala suku tidak akan meninggalkan kita. Masih membelanya? Jika dia tidak melepaskan Brutus, suku anjing liar tidak akan kembali secepat ini. Kepala suku di sini? Kepala suku, apa yang harus kita lakukan? Mereka akan tiba sebentar lagi. Di mana pengawalmu? Tidak ada satupun terlihat. Tenanglah, semuanya. Aku siap. Semuanya, lakukan sesuai kataku. Kepala suku, lihat. Mereka semua di sini, tidak ada yang kabur, untunglah mereka tidak lari. Jadi aku tidak perlu repot mengejar mereka. Setelah kita menerobos suku elang besi, semua yang ada di dalamnya, para wanita, makanan, semuanya untukmu. Habisi mereka semua. Kepala suku, mungkinkah ini jebakan? Bocah itu berani memotong telinga Brutus. Dia tidak tampak seperti orang bodoh yang nekat. Haruskah kita menunda? Kirim 2 pengintai ke depan. Kau terlalu berpikir. Orang-orang di punggungan elang besi itu hanya domba yang siap disembelih. Kalau bukan karena orang baru itu, mereka bahkan tidak berani bernapas. Terus serang. Mereka datang. Semakin dekat. Aku bisa melihat wajah mereka. Kepala suku, apa rencanamu? Katakan sekarang, atau akan terlambat. Semuanya berhenti. Jebakan pertama berhasil, tapi ini baru permulaan. Kepala, kalau saja kau mau mendengarkanku dan mengintai mereka dulu, kita tidak akan kehilangan banyak orang. Diam. Kepala, Kau juga. Diam. Ada jebakan di sini. Belok kiri. Cepat. Tidak bagus. Mereka berbalik untuk mengambil rute lain. Benda ini bisa kita lemparkan ke mereka. Ya, apa ini? Jangan tanya. Sekarang, lempar! Apa itu tadi? Burung? Guci berisi bubuk mesiu kasar dan kerikil. Di era ini adalah petir langit. Dewa yang menjelma. Kepala kita adalah dewa yang menjelma. Dewa. Dewa. Semuanya, berdiri. Aku bukan dewa. Bahkan jika kalian bertemu dewa, jangan berlutut. Kau luar biasa. Kau hebat. Mulai sekarang, aku akan menepati setiap janji yang kubuat. Selangkah demi selangkah. Ini belum berakhir, mereka tidak akan menyerah semudah itu. Kepala, mundurlah dulu untuk saat ini. Kita tidak bisa bertarung hari ini. Kita tunggu sampai lain kali. Hari ini, aku akan mengakhiri semua orang di punggung elang besi. Tidak ada satupun yang hidup. Bukankah kau bilang akan menyerbu sarang mereka dan menghabisi mereka semua? Tidak perlu. Di sini saja. Inilah yang selama ini kutunggu. Hanya saat mengayunkan pedang, aku merasa hidup. Dasar si otak-otot. Aku mau bertarung juga. Aku ikut denganmu. Kau dan Ivy pergi ke suatu tempat yang aman dan tunggu aku. Ayo, kalau kau dan aku tetap di sini, kita hanya akan menghalangi. Hanya satu orang? Itu jebakan, Brutus. Bagus. Kau memancing mereka semua ke dalam lubang. Misi selesai. Kembalilah untuk imbalanmu. Kepala, aku tidak. Dia banyak omong kosong, dia ngomong ngawur. Kepala, kau harus percaya padaku. Loyalitasku pada suku secemerlang matahari. Aku sudah mengabdi padamu bertahun-tahun. Pengkhianat, kau pantas mendapatkannya. Satu kata, jebakan. Brutus tak pernah tahu bagaimana dia jatuh. Aku tahu kau wanita yang tangguh. Kenapa mempertaruhkan nyawamu untuk bocah tak berjanggut itu? Bergabunglah dengan suku anjing liar. Laki-laki, daging, kulit, status. Apapun yang kau mau, akan kuberikan padamu. Apa kau sudah selesai? Setelah kau selesai, datang dan terimalah ajalmu. Dasar bodoh, otakmu lebih kecil dari tinjumu. Hanya dengan beberapa kata dari priaku, kau menghabisi anak buahmu sendiri, dan kau pikir kau bisa memengaruhiku. Siapa yang kau sebut bodoh? Kau. Priaku hanya duduk di sini bicara, dan separuh anak buahmu sudah tewas.
Dan lihat dirimu, yang kau lakukan hanyalah menggiring anak buahmu menuju kematian. Mana bisa kau dibandingkan dengannya? Kau minta digebuk. Ketua, seharusnya kau suruh pengawal rahasia keluar untuk membantu. Para pengawal sudah lama pergi. Tugas mereka hanya mengantarku ke sini. Apa? Lalu bagaimana mungkin satu wanita sendirian bisa mengalahkan begitu banyak anggota suku anjing liar? Itulah tugas kalian di sini. Hah? Kah? Kami? Separuh dari suku anjing liar sudah aku habisi sendiri. Sekarang saatnya menyerang mereka dan menghapus segala penghinaan selama ini. Pada zaman dahulu, ada seekor monyet dengan kekuatan besar. Dia bertemu sekelompok orang yang tertindas, mencabut beberapa bulunya, lalu memberi satu helai pada masing-masing. Dia bilang jika bahaya datang lagi, mengepalkan tangan dan berteriak memanggil namanya. Ketua, monyet apa? Tidak ada monyet di sini. Monyetnya tidak penting. Yang penting adalah mengepalkan tangan. Sudah kubilang. Ketua, kau tidak bisa. Jatuh sambil berdiri atau hidup sambil berlutut. Pilih. Hahaha, mangsa datang. Kerja bagus. Kau juga. Hanya kalian berdua? Apa yang lainnya pengecut? Aku yakin mereka tidak. Hahaha. Lalu kenapa tidak ada yang datang membantumu? Sudah kubilang semua yang perlu. Selebihnya, terserah mereka. Kepala suku dan istrinya sudah pergi ke medan perang. Suku anjing liar juga kacau balau. Kalau kalian menyerang sekarang, Kalian bisa menang. Balaskan dendam kalian atas semua penderitaan selama ini. kita pernah melawan, kan? Jadi, apa yang terjadi? Apa yang kita dapat? Pukulan yang lebih keras, lebih banyak penjarahan, mereka menyeret wanita-wanita kita pergi. Anak-anak kita kelaparan sampai mati di depan mata mereka. Mereka memperlakukan kita seperti binatang, seperti anjing. Kalian begini sekarang bukan karena suku batu hitam. Kalian sendiri yang menyebabkannya. Kepala suku benar. Kitalah yang kehilangan nyali. Jadi, apa aku sudah pantas jadi laki-lakimu sekarang? Jauh sekali. Aku harap semuanya berjalan sesuai rencanaku. Suku elang besi harus berdiri sendiri. Kalian menunggu apa? Menunggu sampah dari punggungan elang besi yang akan menyelamatkanmu? Mimpi saja. Kalau mereka mau bergerak, mereka pasti sudah melakukannya. Lagi pula aku tak pernah mengandalkan mereka. Aku hanya butuh diriku sendiri. Haha, cuma kamu? Hanya kamu, anak kemarin sore, Kamu lupa ledakan itu. Aku titisan dewa. Aku punya sihir petir langit. Siapa yang mau mencoba yang kedua? Benda itu, benda itu. benda yang meledak itu. Diam. Siapapun yang mundur, akan kubacok. Habisi mereka. Habisi semua anjing-anjing ini. Tidak mungkin. Percikan kecil itu akhirnya menjadi kobaran api yang membara. Beraninya mereka melawan balik? Apa mereka tidak takut? Apa yang perlu ditakutkan? Justru kamu yang harus takut. Jadi itu sebabnya kamu menyuruhku mundur. Ya, dari awal, aku tidak pernah membiarkan Roxy bertarung habis-habisan. Bom periuk tanah liat, jebakan, tidak ada satupun yang dimaksudkan untuk membantu mereka memusnahkan musuh. Itu agar orang-orang kita melihat sendiri bahwa suku anjing liar bisa dikalahkan. Yang selama ini mereka kurang bukanlah kekuatan, melainkan keberanian. Kalau kalian tidak ada yang pergi, aku yang akan pergi. Bukankah kita ini pengecut total? Ayo lawan mereka. Aku tidak mau kembali seperti dulu. Tidak sehari pun. Ya, ayo lawan mereka. Serbu, jatuhkan mereka, habisi anjing-anjing ini. Kau. Cukup. Semua, serbu. Ya. Ketua, kita terlambat. Enggak, tidak terlambat. Tepat waktu. Semua, serang. Bajingan-bajingan yang menerobos masuk ke rumah kita. Usir mereka satu persatu. Mulai sekarang, punggung elang besi bukanlah domba untuk disembelih lagi. Kepala, Naik kuda. Ayo. Pergi? Mustahil. Aku akan menghabisi para bajingan itu hari ini. Tak ada yang tersisa. Kepala, apa kau lupa misi kita? Kalau kau mati di sini, suku anjing liar tamat. Habis total. Harusnya aku mendengarkanmu. Harusnya lebih cepat. kepala, kau menyelamatkan nyawaku waktu itu. Sekarang giliranku membalas kebaikanmu.
aku akan tinggal dan menghadang mereka. Tak pernah kupikir bocah kurang ajar yang dulu ku selamatkan akan, tapi akulah yang menghancurkan sukumu. Bodoh. Astaga, dia kabur. Cliff, bawa pasukan dan bereskan kekacauan ini. Siap, kepala. Naik kuda, kejar dia. Sampah, berhenti mengejar. Kau tak bisa lari dariku. Kembali dan tunggu ajalmu. Saat aku kembali dengan pasukanku, aku akan menghabisi kalian semua. Sial, dengan beban 2 orang, kita tak bisa kabur darinya. Kau punya masalah dengan berat badanku? Bukan. Maksudku kudanya. Kudanya tidak sanggup. Bukan soal dirimu. Kita tidak boleh membiarkan dia kembali. Kalau dia kabur, pertarungan hari ini sia-sia. Kau bisa mengenainya? Bisa. Itu lagi, lempar. Lempar. Kau pikir bisa mengenai sesuatu? Hahaha. Silakan, larilah. Kau pikir mau pergi kemana? Jason di mana? Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Kepala suku memerintahkan kami membersihkan medan perang. Dia mengejar kepala suku anjing liar. Bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi sendirian? Itu terlalu berbahaya. Tidak, aku akan mencarinya. Tenang, tenang. Roxy bersamanya. Dia akan baik-baik saja. Mengejar kepala suku kami? Si kurang ajar itu? Tunggu saja. Kepala suku kami akan segera kembali, dan kalian akan membayarnya. Kalau kamu tahu yang terbaik untukmu, lepaskan kami. Bawakan kami makanan dan minuman yang enak. Dan carikan kami beberapa wanita untuk melayani kami. Atau kalian akan menyesal. Berani kau memukulku? Kau sudah keterlaluan. Ayo, tertawalah. Hidup suku anjing liar. Hidup kepala suku. Ayo, berteriak. Kenapa berhenti? Teruskan berteriak. Kak kepala suku, bagaimana kamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya senang kamu selamat. Kepala suku, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Nanti kita akan menambang dan melebur besi, membangun benteng. Orang-orang ini adalah tenaga kerja siap pakai. Tapi sebelum itu, kita harus menghancurkan kesombongan mereka sepenuhnya. Lalu kita habisi semuanya. Kepala, bukankah itu terlalu kejam? Kejam? Apa kau lupa bagaimana mereka menindasmu? Menghabisi mereka semua itu sia-sia. Mereka bisa bekerja. Mereka kuat dan siap kerja. Lebih baik jadikan mereka budak daripada menghabisi mereka. Aku memang tidak suka dia, tapi dia ada benarnya. Kalau dihabisi, mereka lenyap. Kalau dibiarkan, kita bisa memakainya. Ada apa dengan kalian berdua? Kami bertiga istri-istrinya. Kita harus berpihak padanya. Kenapa kalian memihak mereka? Habiskan semua anjing ini. Habiskan mereka. Cliff, pergi habisi dia. Mundur, menjauh. Kepala, penasihat, tolong, selamatkan aku. Kepala, Dia sudah dibereskan. Mulai sekarang, kau adalah kapten suku elang besi. Tolong, ampuni aku. Bukankah kau dulu pemberani? Aku salah. Aku buta. Aku sendiri yang menyebabkan ini. Aku pasrah padamu. Sebutkan syaratmu, aku akan lakukan apapun. Kepala, jangan berkata begitu. Martabatmu dan martabat suku anjing liar, apa kau tidak peduli? Apakah martabat lebih penting dari hidupmu? Kau hanya sampah. Jika kau bisa menghentikan mereka, mana mungkin aku berada di tangan mereka? Dulu aku seharusnya tidak pernah melepaskanmu. Kepala, apa maksudmu dengan itu? Bodoh. Dulu, aku memimpin serangan yang menghancurkan sukumu. Kita kesampingkan dulu masalahmu. Jadi katakan padaku, apa yang bisa kau tawarkan padaku? 300 karung makanan, 20 kuda, 100 pisau dan kapak batu, 200 kulit bulu, apakah itu cukup? Itu barang yang banyak. Tapi suku anjing liar itu suku kecil. Bagaimana kita bisa mendapat sebanyak itu? benar mereka suku kecil?
Tapi selama bertahun-tahun mereka menjarah kemana-mana. Mereka menjarah punggung elang besi, dan semua suku kecil di sekitarnya. Kekayaan yang mereka kumpulkan lebih dari kebanyakan suku berukuran sedang. Tidak cukup. 3 kali lipat. 3 kali lipat semuanya. Asal aku bisa pulang hidup, semuanya sepadan. Kepala suku anjing liar benar-benar dermawan. Mencuri dari orang lain untuk menggemukkan dirimu? Tak tahu malu, hina. Bagaimana menurut kalian semua? Harga yang dia tawarkan, cukupkah untuk menebus nyawanya? 3 kali lipat. Itu bakal banyak barang. Jika kita benar-benar mendapat makanan dan kulit sebanyak itu bukan tawaran buruk. Kita sudah punya 20 kuda, 3 kali lipatnya jadi 60. 60 kuda. Itu pendapat kalian semua? Kepala. Kenapa? Silas tidak pernah mengerti, sampai akhir hayatnya, bahwa kesalahannya adalah berpikir dia masih punya hak untuk menawar. Sejak saat dia diseret kembali ke camp, dia sudah selesai. Aku membiarkan rakyatku memilih. Mereka memilih barang-barang itu, tapi beberapa hal tak bisa diserahkan pada mereka. Ketua, kenapa kau habisi dia? Apa yang dia tawarkan cukup untuk kita bertahan lama? Apa kau benar-benar berpikir dia akan dengan sukarela menyerahkan barang-barang itu? Itu seperti meminta kulit harimau. Itu seperti memasukkan kepala ke mulut harimau. Dia memberi kalian barang hari ini, tapi begitu dia pulih, dia akan membawa lebih banyak orang. Dan mengambil kembali 2 kali lipat dari yang kita ambil. Saat itu terjadi, siapa yang akan melindungi kalian? Dasar kalian para idiot. Demi sedikit makanan, beberapa ekor kuda, kalian hampir terbunuh. Jika kita membiarkannya pergi, dia akan kembali untuk membalas dendam, dan kalian yang pertama akan mati. Kalian yang lain? Kalian mau berakhir seperti mereka? Atau menjadi budak suku elang besi? Orang ini, kita bisa memanfaatkannya. Di suku anjing liar, kau punya pengaruh. Keputusanmu. Kami bersedia menjadi budak suku elang besi. Kalian sekarang budak, tapi itu bukan berarti kalian akan jadi budak selamanya. Aku akan membuat aturan. Bekerja keras, patuhi aturan, dan kalian bisa menjadi anggota suku elang besi. Kalian akan dapat gubuk untuk ditinggali, dan bagian dari semuanya. Sama seperti yang lain. Jadi begitu. Menghabisi 2 orang tidak hanya menaklukkan suku anjing liar, tetapi juga memperingatkan orang-orang kita di punggungan elang besi. Setiap langkah sudah diperhitungkan dari awal. Aku benci orang-orang cerdik macam kalian, semua tipu muslihat dan kebohongan, tinju lebih bisa dipercaya. Bawa orang-orang ini pergi, kecuali yang ini. Tempatkan dia bersama budak-budak lain. Beri dia makanan dulu, jangan sampai dia kelaparan. Berapa sisa anggota suku anjing liar? Hanya sepertiga yang datang kali ini. 2/3 lainnya pergi berburu. Mereka mungkin akan kembali dalam setengah bulan. Setengah bulan? Dalam setengah bulan, mereka akan kembali untuk membalas dendam. Waktunya cukup. Cukup untuk apa? Infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Itu membangun gubuk dan tembok, menggali parit dan membuka lahan, mengubah punggung bukit elang besi, dari batu yang tak berharga menjadi sesuatu yang sulit ditembus. Kepala, apa yang Anda bicarakan sangat penting bagi suku. Sebagai tawanan, aku seharusnya tidak mendengar ini. Aku percaya pada orang-orang yang bekerja untukku. Aku percaya padamu. Aku, Van, bersedia melayani Anda. Tanpa sengaja, aku telah mendapatkan sedikit niat baik lagi. Aku tidak akan melupakan apa yang Anda katakan. Kamu harus melayaninya dengan baik, tidak boleh mundur. Ya, pemimpin perempuanku. Sudah larut malam, kita bertempur sengit hari ini. Pergi beristirahatlah. Tunggu di luar sebentar. Aku akan segera ke sana. Kita menang kali ini, kebanyakan karena keberuntungan. Jika ada bagian yang salah, aku pasti mati hari ini. Kita harus cepat. Gambar apa ini? Ini disebut benteng. Bagian luarnya adalah tembok. Di luar tembok ada parit. Paku-paku dipasang di parit. Orang-orang tinggal di dalamnya, menyimpan perbekalan,
melebur besi, bertani. Orang di luar tidak bisa masuk, orang di dalam bisa bertahan lama. Itu peta wilayah suku. Kira-kira begitu. Tanganku memang kaku. Aku tidak bisa menggambar apa yang ada di pikiranku. Seharusnya seperti ini. Temboknya membelok di sini. Kita perlu menggali 2 parit. Pintu gerbang tidak boleh di depan. Seperti ini? Kamu bisa melakukan itu? Kamu menggambarnya persis, seperti yang kubayangkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku juga ingin pelukan. Roxy, kamu keluar juga. Kemari. Ada apa? Baik untuk diriku sendiri atau untuk mereka, aku harus menjadi lebih kuat. Sekuat itu hingga tidak ada yang berani menyentuh punggung bukit elang besi. Mungkin kita harus punya anak. Kapten Cliff, benarkah kita bisa memperkuat tempat ini dalam setengah bulan? Suku anjing liar punya banyak orang. Kalau kepala suku bilang bisa, kita bisa. Apa kamu lupa bagaimana dia menangani mereka kemarin? Tempat yang buruk ini bahkan tidak punya jalan yang layak. Begitu kepala suku memperbaiki tempat ini, jalannya pasti bagus. Ayo kerja, jangan bermalas-malasan. Aku berhenti. Untuk apa aku bekerja keras? Lebih baik dihabisi saja. Angkat. Penasihat. Apa kamu pikir kamu orang dari punggungan elang besi? Kepala suku sudah tidak ada, tapi suku anjing liar masih di sini. Wakil kepala menyerang dalam setengah bulan. Lakukan ini. Saat itu, tidak ada ampun. Ada lagi yang mau mati? Gali. Siapa yang tidak menyelesaikan target hari ini tidak boleh makan. Di mana? Di mana aku taruh ini? Di sini. Aku capek banget. Capek? Istirahat dulu. Enggak. Aku juga harus ikut bekerja. Aku nggak mau diremehkan wanita jahat itu. Kalau begitu santai saja. Jangan berlebihan. Dia baik ke semua orang. Tapi di dunia ini, orang yang baik ke semua orang umurnya enggak panjang. Masih berapa lagi yang harus dipindah? Tinggal sedikit lagi. Dengan orang kuat sepertimu, pekerjaan cepat selesai. Setengah bulan. Cukup enggak? Kepala, kita hampir selesai dengan pekerjaan hari ini. Temboknya sudah setengah tinggi, paritnya selesai sepertiga. Kita juga sudah menebang banyak pohon. Besok kita akan menyelesaikan paritnya. Bangun temboknya setinggi dada. Lusa, kita akan memasang pasak kayu. Lalu, pasang pagar di luar tembok. Kepala, apakah waktu benar-benar cukup? Orang-orang yang tersisa dari suku anjing liar pergi berburu. Mereka tidak seperti Silas. Orang-orang itu adalah prajurit yang sudah bertahun-tahun di garis depan. Aku tahu. Lalu mengapa kau? Itu karena aku tahu. Itu sebabnya kita terus memaksanya. Kita tak bisa kabur tanpa perlawanan. Hanya tembok dan parit tidak akan menahan mereka. Orang anjing liar menunggang kuda. Mereka cepat, kuda bisa melompati parit apapun, setinggi apapun temboknya, mereka akan menggunakan tangga manusia. Kau harus memastikan, mereka tidak bisa masuk. Atau kalau mereka masuk, mereka tidak bisa keluar. Persis seperti yang kupikirkan. Aku memang memilih yang hebat dengan istriku ini. Isi parit dengan air, dan mereka tidak bisa melompatinya. Gali lubang jebakan di luar parit, kuda menginjaknya, mereka habis. Jangan letakkan gerbang di depan, letakkan di samping. Buat sudut batu. Mereka harus berbelok saat menyerbu masuk. Mereka akan kehilangan kecepatan. Apa semua ini? Ayo kita lakukan. Kau harus istirahat. Jangan membuatmu kelelahan sebelum musuh bahkan tiba. Aku takut. Takut suku itu akan sekali lagi. Suku lamamu? Seperti apa dulu? Besar, kaya, dan kemudian hilang. Aku di sini, sekarang. Itu tidak akan terjadi lagi. Apa ini bisa mengelabui mereka? Ya, selama kamu tidak menginjaknya.
Kemajuannya lebih cepat dari perkiraan. Tapi itu belum cukup. Suku anjing liar tidak akan meremehkan kita seperti terakhir kali. Kepala suku, ada sesuatu yang harus kukatakan. Bicaralah. Wakil kepala suku anjing liar adalah Viper. Dia 10 kali lebih tangguh dari Silas. Silas itu ceroboh. Viper itu licik. Dia tidak pernah bertarung langsung. Dia langsung menyerang titik lemahmu. Titik lemah? Terakhir kali, Silas meremehkan kita. Kali ini Viper akan datang lagi. Dia tidak akan langsung menyerbu. Dia akan mengirim pengintai dulu untuk mencari kelemahanmu. Jika dia tidak menemukannya, dia akan mengepung sampai persediaan dan airmu habis. Lalu dia akan menyerang. Pengepungan? Ya. Punggungan elang besi tidak punya sumber air. Tidak ada hewan buruan. Jika mereka mengepungmu beberapa minggu, bahkan tanpa bertarung, kamu akan tumbang sendiri. Di mana sumber air terdekat? 16 km ke barat laut. Sejauh itu. Tapi, di mana ada biji? Biasanya ada aliran bawah tanah. Bisakah kamu menemukannya? Ya. Tapi itu butuh waktu. Kepala suku, para tetua dulu sering bilang ada tempat di kaki punggungan elang besi tempat rumput tumbuh di musim panas. Rumput itu tidak tumbuh di tempat lain, hanya di sana. Tunjukkan jalannya. Mungkinkah sekarang? Ini dia. Para tetua dulu bilang, ada air di bawah sini, tapi mereka tidak bisa menggalinya. Gali sedalam 1 meter, kamu akan menemukan batu. Batunya terlalu keras untuk dipecahkan. Permukaannya kering, tapi tanah di bawahnya lembab, itu berarti aliran bawah tanah pasti ada di bawah sana, hanya terlalu dalam. Jika kita bisa menembus lapisan batu, air akan naik ke atas. Di bawah sini kosong. Kamu bisa merasakan perbedaannya saat kamu menginjaknya. Di bawah sini, kosong. Jika di bawahnya kosong, maka kita tidak perlu memecahkannya. Kembalilah dan suruh semua orang membawa sekop batu dan beliung batu. Suruh semua orang datang. Kepala. Ini benar-benar batu, tidak bisa dipecahkan. Di dalamnya kosong. Ini lempengan batu. Di bawah lempengan itu ada rongga. Kamu bisa masuk ke dalamnya. Kalau begitu, pijak saja. Air. Ini benar-benar air. Jangan jatuh ke dalam. Ini air tawar. Ini air tawar. Kita punya sumber air. Punggungan elang besi akan bertahan. Dia benar-benar melakukannya lagi. Kita punya sumber air. Tapi itu tidak cukup. Ketika suku anjing liar semakin dekat, air saja tidak akan bertahan lama. Kita juga butuh ransum. Aku tahu. Tapi punggungan elang besi tidak bisa ditanami. Tanahnya tidak bisa ditanami, tapi bisa menumbuhkan yang lain. Di mana ada biji logam, biasanya ada rumput liar dan akar yang bisa dimakan. Kita hanya perlu mencarinya. Kita pasti menemukannya. Kok kamu tahu segalanya? Karena aku dewa, dan kamu istri dewa. Hentikan. Aku tidak seperti orang-orang suku itu, yang mudah dibodohi. Aku tidak bisa memberitahumu bahwa aku melakukan perjalanan waktu. Pria ini punya lebih banyak rahasia dari yang kuduga. Hari ini suku anjing liar akan datang ke sini. Takut? Tidak. Tidak apa-apa merasa takut. Aku juga takut. Tapi takut atau tidak, kita tetap harus bertahan. Ini rumah kita. Kamu tidak bisa mempertahankannya sebelumnya, karena kamu tidak punya tembok, tidak ada parit, tidak ada air, tidak ada persediaan makanan. Sekarang kita punya semuanya itu. Jika suku anjing liar datang lagi, mereka tidak akan menghadapi sekumpulan domba yang siap disembelih, tetapi sekelompok elang besi yang siap terbang tinggi. Suku elang besi. Lidah peraknya benar-benar manjur. Dia benar-benar luar biasa. Dengarkan.
Jika suku elang besi menang hari ini, kalian akan ikut menikmati kejayaannya. Jika suku anjing liar menang, kalian yang pertama mati. Wakil kepala suku, punggungan elang besi sudah berubah. Berubah? Berubah bagaimana? Mereka membangun tembok, menggali parit, dan mengelilinginya dengan pasak kayu. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Silas, dasar sampah. Dalam 2 minggu aku pergi, dia mengubah mereka jadi begini. Wakil kepala suku, haruskah kita langsung menyerbu? Menyerbu? Apa kau tidak mendengarnya? Tembok, Parit, pasak kayu. menyerbu langsung akan jadi perjalanan sekali jalan. Bagi menjadi 2 kelompok. Satu tim mengikutiku ke belakang untuk mengintai, Yang lain tetap di depan. Jangan biarkan mereka kabur. mereka di sini. Berapa banyak? Tidak semuanya. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Satu di depan, satu berputar ke belakang. Mereka sedang mengintai. Mereka tidak akan langsung menyerang. Aku tahu. Dia mencari kelemahan. Takut? Cih, takut apa? Mereka datang satu persatu, mereka tumbang satu persatu. Bagus. Kamu bilang mereka akan mengepung kita. Jika mereka sadar serangan langsung tidak akan berhasil, mereka akan mengepung. Kalau begitu biarkan mereka berpikir. Serangan langsung bisa berhasil. Pancing musuh masuk, jebak dan bantai. Wakil komandan, ada celah di sana. Temboknya juga rendah, kita bisa menyerbu dari sana. Langsung masuk ke dalam. Kebetulan sekali. Apa? Kalau di sana, lihat itu. Wakil komandan, tembok di depan tinggi dan paritnya dalam, sulit diserang, tapi pagar di samping tidak tertutup rapat. Kita bisa menyelinap masuk. Silas bodoh itu meremehkan mereka. Anak itu sengaja meninggalkan celah. Dia mencoba memancingku masuk. Ini jebakan. Jangan menyerang. Kepung. Kepung. Kita sudah selesai menyerang. Hampeha. Serang. Kamu mau masuk dan mati? Kepungkamnya. Jangan biarkan siapapun keluar. Mereka tidak punya bekal atau air. Mereka tidak akan bertahan lama. Saat mereka lemah karena lapar, kita masuk dan bereskan semuanya. Ketua, mereka tidak memakan umpannya. Jangan menyerang, kita terkepung. Aku tahu. Apa yang harus kita lakukan? Kita punya air sekarang. Tapi bagaimana dengan bekal? Kita tidak akan bertahan lama. Dia tidak masuk. Lebih pintar dari dugaanku. Kalau begitu, kita butuh cara lain. Ada ide? Dia mengepung kita karena dia pikir kita tidak punya bekal. Kalau kita punya bekal, dia tidak akan bisa melanjutkan pengepungan. Masalahnya, kita benar-benar tidak punya. Tapi dia tidak tahu itu. Dia hanya tahu Iron Eagle Ridge tidak menumbuhkan tanaman dan tidak ada hewan buruan. Tapi dia tidak tahu kita menemukan air. Dan dia tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan. Jadi, buat dia mengira kita punya banyak bekal. Betul, buat dia berpikir pengepungan ini sia-sia. Kalau begitu dia harus mengubah taktik, buat dia putus asa. Betul. Buat dia putus asa. Saat seseorang putus asa, mereka membuat kesalahan. Bisakah kalian berdua berhenti bicara berputar-putar? Singkatnya, kita harus pura-pura. Peragakan untuknya. Mulai hari ini, masak 3 kali sehari. Nyalakan api setiap kali. Semakin banyak asap, semakin baik. Kepala, makanan kita tidak akan bertahan lama. 3 kali sehari. Lakukan saja. Juga, letakkan balok batu di pintu masuk gudang. Pasang penjaga. Pindahkan barang keluar masuk. Biarkan mereka melihat. Kamu ingin mereka mengira kita punya banyak perbekalan. Cerdas. Satu hal lagi. Malam ini, bawa beberapa orang keluar lewat terowongan belakang. Berburulah di hutan. Tidak banyak. Cukup untuk 1 panci sup daging. Buat kental. Biarkan aromanya menyebar. Baik, Kepala. Apakah kita benar-benar punya makanan sebanyak itu? Tidak.
Tapi mereka tidak tahu itu. Bagaimana kalau mereka tahu? Jadi mereka tidak boleh tahu. Wakil Komandan. Mereka makan daging. Dan kita cuma punya dendeng. Mereka di dalam makan daging dan minum sup. Berapa lama lagi kita bertahan dalam pengepungan ini? Diam. Wakil Komandan, mereka memindahkan perbekalan di camp. Aku melihatnya. Karung demi karung. Tumpukan besar. Kupikir elang besi punggungan tidak menanam tanaman. Dari mana makanan itu berasal? Besok, serang. Bukankah kita akan mengepung mereka? Mereka punya makanan dan air. Kita akan terjebak di sini selamanya. Besok, serbu lewat celah. Aku mau lihat, sebenarnya anak ini terbuat dari apa. Dia akan menyerang. Aku tahu. Setelah sup daging hari ini matang, dia tidak akan bisa diam. Kalau kita bertarung besok, kau mau bertarung bagaimana? Rencana yang kita bicarakan, jebak dan sembelih. Di celah itu, biarkan mereka masuk. Tapi begitu mereka di dalam, mereka tak akan bisa keluar. Begini, gerbangnya di sini, sudutnya di sana. Saat mereka menyerbu masuk, mereka harus berbelok. Kecepatan mereka berkurang. Dan formasi mereka pecah. Lalu orang-orang di atas tembok akan menjatuhkan batu dan melempar periuk api. Pancang kayu di parit sudah menanti mereka. Kau benar-benar wanita terpintar yang pernah kutemui. Apa gunanya jadi pintar? Jadi pintar tak bisa menyelamatkan sukuku. Tapi bisa menyelamatkan punggungan elang besi. Punggungan elang besi adalah rumah barumu. Nah, kau berhasil melakukan semua ini. Tidak mudah. Tapi sampai di sini saja. Kalau begitu, coba masuk. Serang. Ayo, mereka masuk. Tidak ada jalan keluar. Ini jebakan. Tembak. Mundur. Keluar. Giliranmu. Ayo. Setan, dia setan. Lumayan. Perempuan ini, dia setara 10 pria. Wakil Komandan. Ada jebakan di dalamnya. Mereka sudah siap. Kita kehilangan banyak prajurit. Mundur. Mundur. Bagaimana dengan membalas dendam untuk kepala Silas? Aku bilang mundur. Apa kau tidak dengar? Jason. Aku akan mengingatmu. Kita menang. Iron Eagle Ridge menang. Jangan sok kuat kalau kau hampir tidak bisa berdiri. Siapa bilang aku tidak bisa bertahan? Kakiku cuma kebas. Itu bikin aku takut setengah mati. Aku kira kau akan turun dan melawan mereka. Sekarang tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Dia benar-benar melakukannya. Mungkin pria ini benar-benar bisa menyelesaikan sesuatu. Kamu sedang memikirkan apa? Tentang masa depan. Masa depan. Suku anjing liar kalah kali ini. Tapi mereka belum selesai. Viper itu kabur. Dia akan kembali cepat atau lambat. Dan suku batu hitam tidak akan membiarkan kita tenang selamanya. Kamu mau melakukan apa? Ini baru langkah pertama infrastruktur. Aku ingin Iron Eagle Ridge menjadi sebuah kota. Kota yang tidak bisa ditaklukkan siapapun.
Itu butuh banyak orang. Banyak waktu, banyak besi. Ada banyak besi di dalam tanah. Kita akan mendapatkan orang. Kita punya banyak waktu sekarang. Kita punya banyak waktu sekarang. Ketua, untuk apa papan kayu ini? Membangun jembatan dari camp ke sumber air. Membuat jalan papan. Supaya kita bisa berjalan meski hujan. Siap. Ketua, ini yang kamu cari? Biji besi, itu dia. Ini dia. Terus gali. Semakin banyak semakin baik. Dengan besi, kita bisa membuat pisau besi, kapak besi, dan beliung besi. 10 kali lebih baik daripada alat batu. Punggung elang besi benar-benar akan berkembang pesat sekarang. Lihat, ini yang kamu cari. Ini biji besi. Kamu tahu cara melebur besi? Melebur besi butuh suhu yang sangat tinggi. Api biasa tidak cukup. Kita harus membuat tungku pembakaran dan mendapatkan arang. Kayu bakar biasa juga tidak akan berhasil. Arang itu mudah. Kita bisa membuatnya dengan membakar kayu. Untuk tungkunya, tinggal bilang saja bagaimana gambarnya. Aku akan suruh anak buahku membangunnya. Kalian selalu sibuk dengan hal yang tidak berguna. Sebaiknya kalian berlatih dengan pisau kalian saja. Pisau itu penting, tapi besi lebih penting. Dengan besi, pisau kalian tidak akan tumpul. Kalau begitu cepat lakukan. Beri lubang di sini. Masukkan biji besi dan arangnya. Susun arang dan biji besi berselang-seling. Api menyala dari bawah. Bakar selama 3 hari 3 malam. Lalu besi cair akan mengalir keluar. 3 hari 3 malam, itu akan melelahkan kita. Kita tidak perlu menjaganya terus-menerus. Selama apinya tetap menyala. Ini besi pertama dari punggung bukit elang besi. Setelah selesai, kita akan punya pisau besi, kapak, dan beliung. Nanti, kita akan punya baju besi dan tombak. Kepala suku, kalau dulu kita punya barang-barang ini, apakah akan mudah untuk mengalahkan suku anjing liar? Mengalahkan suku anjing liar itu terlalu mudah. Aku menginginkan lebih dari itu. Apa kau tidak takut gagal? Tidak, kalau kita gagal, kita tinggal coba lagi. Kau orang yang aneh. Aneh di mana? Kau adalah kepala suku, tapi kau bisa ngobrol dengan siapa saja. Kau tidak sombong, dan kau tidak berpura-pura menjadi orang lain. Kepala suku dari sukuku yang dulu tidak seperti itu. Dia sombong. Semua orang takut padanya. Akhirnya, suku itu hancur. Dia lari sendirian. Aku tidak akan lari. Terima kasih, sayang. Ketua, bisa kita buka? Bisa kita buka? Tenang, nanti kamu terbakar. Jadi ini besi. Ini besi. Ini besi kasar. Masih perlu ditempa untuk menjadi besi yang bisa digunakan. Apa artinya menempa? Yaitu memukulnya dengan palu, buang kotorannya, dan bentuk sesuai keinginanmu. Heh? Cari batu besar untuk dijadikan landasan, dan cari beberapa palu batu. Semakin berat, semakin baik. Tenang, nanti kamu terluka. Minggir. Lihat kamu, kerempeng. Kamu bisa memalu seharian dan gak akan pernah benar. Ah? Perempuan itu kelewat kuat. Punya istri kuat emang bikin hidup lebih gampang. Oke, coba lihat. Bagus. Lebih baik dari yang kukira. Ini tajam luar biasa. Coba saja. Ketua, ini 10 kali lebih bagus dari pisau batu. Bukan, 100 kali lebih bagus. Itu yang ku bilang.
Punggungan elang besi akan segera lepas landas. Aku sudah memajukan peradaban. Selangkah lebih jauh. Kalian semua melihatnya. Besi lebih keras daripada batu. Lebih tajam daripada batu. Pisau besi bisa memotong pisau batu. Kapak besi bisa menebang pohon yang paling tebal. Beliung besi bisa memecahkan batu yang paling keras. Mulai hari ini, punggungan elang besi berhenti menggunakan batu. Kita akan menggunakan pisau besi, kapak, beliung, dan cangkul. Kita akan membuka lahan, menanam tanaman, membangun rumah, dan membangun tembok kota. Ubah punggungan elang besi menjadi benteng. Suku elang besi. Suku elang besi. Kalau aku bukan budak, betapa senangnya jadi warga. Cliff, ajak beberapa orang untuk menebang pohon lagi. Semakin banyak, semakin baik. Kita perlu membuat arang. Ya, Fang, ajak orang untuk menambang. Semakin banyak biji besi, semakin baik. ya, Ivy, kamu bertanggung jawab membangun tungku pembakaran. Buat lebih besar, supaya kita bisa melebur lebih banyak besi setiap kali. Oke, Kita punya besi. Sekarang, makanan. Kita punya besi. Sekarang makanan. Punggungan elang besi tidak menanam tanaman pangan, tapi kita bisa menanam hal lain. kamu mau menanam apa? Yang bisa dimakan, cepat tumbuh, dan tidak rewel soal tanah. Ubi jalar, kentang, jagung. Tapi, semua itu tidak ada di zaman ini. Saman apa? Tidak apa-apa. Maksudku, kita perlu mencari umbi-umbian liar yang bisa dimakan di sini. Kan sudah kubilang, di mana ada biji, biasanya ada tanaman yang bisa dimakan. Aku akan mengajak orang untuk mencari tahu besok. Tidak aman kalau kamu pergi sendirian. Bawa Roxy bersamamu. Takut aku kabur? Takut kamu terluka. Aku tidak akan kabur. Aku juga. Kamu mau cari apa? Bikin masalah. Aku mungkin tidak kuat, tapi mataku tajam. Menemukan barang itu keahlianku. Ayo, dekat-dekat denganku. Jangan pergi jauh. Kamu cari apa? Makanan. Ketemu. Kamu tahu kalau ini bisa dimakan? Dulu di suku Batu Hitam, aku sering kelaparan, jadi aku mencari makanan di dekat suku. Berdasarkan pengalamanku, kita bisa menggali banyak di sini. Pakai ini. Ini akar kudzu. Kamu kenal ini. Iya, aku pernah lihat. Ini semua berkat Lily. Kita menemukan banyak berkat dia. Oh, itu bukan apa-apa. Kalian semua dulu sering membantuku membawa beban. Sekarang aku juga bisa. Mulai sekarang, biar aku yang mencari makanan. Akar kudzu bisa dijadikan makanan, dan juga obat. Aku tidak menyangka Lily mengenalinya. Yang satu bisa bertarung, yang satu bisa menggambar peta, yang satu paham tanaman, dan bisa menemukan makanan. Jadi, ketiga istriku semuanya rejeki. Berapa banyak lagi? Di lereng bukit itu, kita bisa menggali setidaknya puluhan karung. Cliff, besok bawa 20 orang untuk menggali. Iris, keringkan, dan giling akar yang digali menjadi bubuk. Simpan sebagai makanan. baik. Satu bulan. Tembok sudah berdiri, besinya sudah siap. Kita punya ransum, tapi tidak cukup. Tapi suku anjing liar tidak lagi menjadi ancaman. Kepala, ada orang di luar. Dengan bendera suku Batu Hitam. Kenapa mereka ada di sini? Ini punggung elang besi. Kok bisa berubah sebanyak ini? Utusan dari suku Batu Hitam sudah datang. Maaf, aku tidak datang menyambutmu. Flint, kepala suku Batu Hitam, punya perintah.
Sejak Jason mengambil alih sebagai kepala punggung elang besi, sudah beberapa bulan. Menurut aturan suku, kamu harus menyerahkan 3 porsi masing-masing dari hasil buruan, kulit, dan bahan batu. Aku di sini untuk memungutnya. Kamu menempuh perjalanan jauh, utusan. Silakan masuk ke camp dan beristirahat. Barang-barangnya sudah siap. Bukankah mereka bilang punggung elang besi itu tanah mati? Bagaimana dia bisa membayarnya? Ini, kamu yang membangun semua ini? Hampir tidak sempat membuatnya tampak layak dalam sebulan. Utusan, Pak, ini kulit binatang dan daging kering, dan bahan-bahan batu. Ini bukan batu. Ini adalah Besi. Lebih tajam dari batu. Pisau dan kapak batu suku batu hitam. Dengan ini, kita bisa membuat sesuatu 10 kali lebih baik. Dan ini, kepala suku Jason, ini untuk suku. Aturan suku, aku mengikutinya. Masing-masing 3 kulit, daging kering, dan besi batangan. Kepala suku Jason, besi batangan milikmu ini. Banyak orang di suku belum pernah melihatnya, kepala suku akan sangat senang. Kalau begitu, aku mengandalkanmu, utusan, untuk menyampaikan kata-kata baik. Aku akan menyampaikan kata-kata baik untukmu, jangan khawatir. Besi batangan ini adalah hadiah untuk suku batu hitam. Pertama, untuk memenuhi kuota. Kedua, untuk memberitahu mereka bahwa punggung Bukit Elang Besi memiliki mineral. Mereka akan mengirim seseorang untuk meminta lebih. Kalau begitu, akulah yang akan membuat tuntutan. Kepala suku Jason, kepala suku berkata kamu harus menyerahkan lagi dalam setengah tahun. Tidak perlu menunggu setengah tahun. Dalam 3 bulan, aku akan membayar 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Punggung Bukit Elang Besi membutuhkan orang. Aku butuh suku batu hitam mengirimkan orang kepadaku. Laki-laki atau perempuan, tidak masalah. Selama mereka mau. Aku perlu bertanya kepada kepala suku. Tentu saja. Aku akan menunggu kabarmu. Kepala suku, kita bekerja sangat keras untuk melebur besi ini, dan sekarang kita hanya memberikannya begitu saja. Memberikannya begitu saja? Ini namanya investasi. Beri sedikit hari ini. Besok dapat lebih banyak. Investasi. Kau akan mengerti nanti. Apakah kamu benar-benar akan memberikan besi itu ke suku batu hitam? Ya. Begitu mereka mendapatkan besinya, mereka akan tahu punggungan elang besi punya banyak mineral. Lalu mereka akan datang untuk mengambilnya. Tidak, mereka suku asalku. Mereka tidak akan asal mengambil, tapi mereka akan minta lebih. Jadi aku bilang, kita akan memberi 2 kali lipat dalam 3 bulan. Kamu mau menukar besi dengan orang? Pintar, kebutuhan terbesar punggungan elang besi adalah orang. Suku batu hitam punya banyak orang. Mereka bisa melepaskan beberapa. Itu tidak berarti bagi mereka. Selain mereka. Tapi bagiku, jika aku punya cukup orang, kita bisa membuka lebih banyak lahan. Menambang lebih banyak mineral. Apa kamu tidak takut mereka menolak? Tidak apa-apa kalau mereka menolak. Begitu mereka punya besi itu, mereka akan merasakan manfaatnya. Begitu mereka kecanduan, mereka pasti akan kembali padaku. Kalau mereka memaksakan, aku tidak takut. Kamu memang jago bermuslihat. Muslihat untuk bertahan hidup. Tanpa muslihat, umur tidak panjang. Wakil pemimpin, aku dapat kabar. Punggungan elang besi sudah melebur besi. Besi. Benda yang lebih keras dari batu. Mereka membuat pisau, kapak, dan beliung dari besi itu, 10 kali lebih tajam dari pisau batu kita. Besi. Kalau begini terus, punggungan elang besi akan menelan kita suatu saat. Bagaimana dengan suku batu hitam? Ada pergerakan? Ya, utusan datang hari ini, dan membawa pergi 1 gerobak batangan besi. Jika suku batu hitam bersekutu dengan punggungan elang besi, kita habis. Tidak bisa menunggu lebih lama. Kita harus menghancurkan punggungan elang besi sebelum mereka terlalu kuat. Wakil pemimpin, terakhir kali kita kehilangan banyak orang. Lagi? Hempehak. Terakhir kali kita menyerang langsung. Kali ini, kita ganti taktik. Jason, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi yang ini.
semuanya mulai membaik. Tapi kalau semuanya terlalu lancar, aku jadi was-was. Kepala, ada sekelompok orang di luar. Mereka bukan dari suku anjing liar, kelihatannya pengungsi. Pengungsi? Mereka dari mana? Mohon, Tuan. Sedikit makanan saja, mohon. Kami dari suku kecil di dekat sini. Suku anjing liar mengambil semuanya dari kami. Kami tidak punya tempat tujuan. Berapa banyak kalian? Lebih dari 50 saat kami pergi. Sekitar 10 meninggal di perjalanan. Ambilkan makanan, bubur saja, buat yang encer. Mereka belum makan berhari-hari. Mereka tidak bisa makan makanan padat. Suku anjing liar merampok mereka. Jadi mereka lari ke punggung elang besi. Kebetulan? Atau ada yang sengaja mengarahkan mereka ke sini? Kau tidak percaya mereka. Bukan aku tidak percaya pada mereka. Ini terlalu kebetulan. Punggung elang besi terkenal sangat miskin. Kenapa ada yang lari ke sini? Menurutmu ini diatur Viper? Aku tidak yakin. Tapi lebih baik berjaga-jaga. Tapi ini menguntungkanku. Cari orang-orang yang jeli. Awasi para pengungsi itu. Jangan biarkan mereka berkeliaran. Terutama dekat tembok kota dan gudang. Baik. Dirikan gubuk mereka di pinggir camp. Jauhkan mereka dari tembok kota. Ketua, kau khawatir? Lebih baik berjaga-jaga. Sekadar berjaga-jaga. Selesai menggambar. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Gambarnya cukup rinci. Ya, aku dipaksa suku anjing liar. Mereka bilang akan membunuh seluruh keluargaku jika tidak. Bawa dia kembali. Ketua akan menanyaimu. Ayo, Viper suruh kamu ke sini buat apa? Dia bilang suruh nyusup dan cari info tentangmu. Temboknya setinggi apa? Berapa orang? Lumbung di mana? Sumur di mana? Terus? Lalu tunggu sinyalnya. Serang dari dalam dan luar. Aku bilang jangan terima mereka. Bunuh aja mereka. Tolong, Tuan, kasihanilah. Aku terpaksa. Kalau aku tidak datang, dia bakal bunuh istri dan anakku. Istri dan anakmu di mana? Mereka di kamp suku anjing liar. Kamp suku anjing liar. Kamu tahu di mana? Iya. Balik dan bilang ke Victor kalau petanya sudah jadi. Tapi gambarnya palsu. Kau nggak bakal bunuh aku? Bunuh kamu? Kalau begitu, istri dan anakmu benar-benar akan hilang. Balik dan lakukan apa yang aku bilang. Kepala, kau beneran ngelepasin dia? Dia bakal beberin semua tentang kita? Aku suruh dia ngasih info palsu. Nanti kalau Viper dapat peta palsu, dia bakal nyerang sesuai peta itu. Dia yang bakal kalah, dan kita nggak perlu cari dia. Paham. Ini mempermainkan mereka dengan permainan sendiri. Oke, ayo, kerjakan. Yang tadi kamu bilang ke dia itu suruh balik dan bilang temboknya paling pendek di timur. Iya. Tapi sebenarnya, sisi timur punya tembok paling tebal dan parit paling dalam. Kau licik banget. Dalam perang, semua halal. Kalian selalu punya rencana licik. Kalian gak capek? Terus kamu yang urus perangnya. Biar kami yang urus intriknya. Kamu yakin tembok timur yang paling sempit? Ya, aku yakin. Aku melihatnya sendiri. Bagian tembok timur itu belum selesai, cuma setinggi setengah orang. Setengah orang, ya. Jadi kuda bisa langsung melompatinya. Iya. Memang bisa? Tembok timur sempit, paritnya dangkal. Gudangnya juga di sisi timur. Berapa banyak perbekalan di gudang? Banyak banget. Penuh sesak. Cukup untuk memberi mereka makan berbulan-bulan. Gak bisa nunggu lebih lama lagi. Kalau kita tunggu, perbekalan mereka makin banyak. Lebih banyak orang.
Tembok lebih tinggi. Kalau begitu, kita gak bakal pernah bisa merebut kota itu. 3 hari lagi, kita serang punggungan elang besi malam hari. Serang dari timur. Begitu kita masuk, semua yang di dalam, wanita dan perbekalannya jadi milik kalian. Ketua, sudah saya lakukan semua yang Bapak minta. Mohon, Bapak harus selamatkan aku dan istriku. Menurutmu dia akan datang? Iya. Dia pernah kalah sebelumnya. Kalau kali ini dia tidak menang, dia nggak akan mempertahankan posisinya di suku anjing liar. Apa kau tidak takut dia tidak akan memakan umpan? Dia akan, karena dia ingin menang. Pria yang ingin menang, pasti percaya kabar yang menguntungkannya. Kau sepertinya tahu segalanya. Aku tidak meramal, aku hanya berpikir lebih. Ini jebakan. Aku sudah menunggumu. Mundur. Cepat, mundur. Lolos lagi. Viper lolos. Aku tahu. Kau tidak mengejarnya. Kita tak bisa menangkapnya, kudanya lebih cepat. Lebih baik dia lari. Setelah Viper kembali, suku anjing liar akan hancur total. Silas mati. Viper kalah 2 kali berturut-turut. Dia kehilangan semua kredibilitasnya. Anak buahnya tidak akan mengikutinya lagi. Masuk akal. Istri dan anak pengungsi itu. Tahu di mana mereka ditahan? Iya, di camp suku anjing liar. Kirim seseorang besok untuk mencari mereka. Bawa mereka kembali begitu ditemukan. Wakil kepala kalah lagi. Wakil kepala kita kalah 2 kali berturut-turut. Kita kehilangan setengah pasukan. Suku elang besi punya pisau besi dan baju besi. Bagaimana mungkin kita bisa melawan mereka? Jadi maksudmu kita berhenti? Bukan kita tidak mau bertarung, tapi kita tidak bisa menang. Kita harus coba cara baru. Seperti apa? Berdamai. Kita tidak membalaskan Silas. Kalau kita terus begini, suku anjing liar akan hancur. Mana yang lebih penting, membalaskan Silas atau menyelamatkan suku kita? Wakil kepala, ada orang dari suku elang besi di sini, tepat di luar perkemahan. Kepala Jason dari punggungan elang besi mengirim kami untuk menjemput seseorang. Siapa? Beberapa hari yang lalu, istri dan anak pengungsi yang menyelinap ke punggungan elang besi, mereka yang kau tahan. Serahkan mereka dan kami akan pergi. Bawa mereka. Kata kepala, jika suku anjing liar masih ingin bertarung, kami siap. Jika kalian tidak ingin bertarung, tetaplah di tempat dan jangan bikin ulah, jangan cari masalah lagi. Terima kasih, Ketua. Terima kasih banyak. Berdiri, mulai sekarang, kamu bagian dari suku elang besi. Bekerja keraslah, jangan pikirkan omong kosong itu. Ya, aku akan bekerja keras. Siapkan gubuk untuknya. Beri dia makanan dan pakaian juga. Baik. Kamu kadang agak lemah lembut, ya. Tergantung orangnya. Tidak apa-apa, bersikap lembut kepada orang kita sendiri. Tapi, kamu harus tegas pada musuh. Dia semakin seperti seorang ketua sungguhan. Kamu sedang memikirkan apa? Memikirkan langkah berikutnya. Langkah berikutnya. Suku anjing liar tidak akan berani datang untuk saat ini. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Mereka akan kembali cepat atau lambat. Atau suku lain akan datang. Kamu mau melakukan apa? Membangun kota. Kota sungguhan, bukan tembok lumpur dan gubuk kayu ini. Kota batu, dengan tembok kota dan menara, dengan parit dan bisa menampung ribuan orang. Tidak ada yang bisa menerobos masuk. Itu akan membutuhkan banyak batu, banyak besi, dan banyak orang. Jadi pertama kita butuh cukup orang. Kita akan segera mendengar kabar dari suku batu hitam. Mereka sudah datang.
Kepala Jason. Kepala Flint menyetujui syarat-syaratmu, 100 orang, pria dan wanita, semuanya mau ikut. Bagus, sampaikan terima kasihku pada Kepala Flint. Kepala. Soal batangan besi yang kau berikan terakhir kali, Kepala sangat senang, aku bertanya-tanya kali ini. Mereka sudah siap, 2 kali lipat. Bawa keluar batangan besinya. Ya. 100 orang ditambah para pengungsi dan tahanan sebelumnya, punggungan elang besi sekarang punya lebih dari 500 orang. Itu sudah cukup, kita bisa mulai. Mulai hari ini, kalian semua adalah bagian dari suku elang besi. Di sini, tidak ada budak, tidak ada tahanan. Selama kalian bekerja keras dan mematuhi aturan, kalian akan mendapat gubuk untuk ditinggali, makanan untuk dimakan, dan pakaian untuk dikenakan. Kerja bagus, dan kau akan mendapatkan tanah serta rumah sendiri. Benarkah? Bahkan di suku Batu Hitam, Kita tidak akan bisa hidup sebaik ini. Itu benar. Tapi biar aku terus terang, suku elang besi tidak menampung pemalas. Semua orang harus bekerja. Laki-laki menebang kayu, menambang biji, dan membangun rumah. Perempuan bertani, memasak, dan menenun. Anak-anak juga ikut membantu. Dia benar-benar paham bidangnya. Dia baru saja menerima 100 orang, begitu saja. Tapi di antara yang dikirim suku Batu Hitam ke sini, aku khawatir tidak semuanya datang untuk bekerja. 10 orang ini matanya tidak jujur. Mereka di sini bukan untuk mencari nafkah. Mereka di sini untuk memata-matai. Flynn, oh Flynn, kau masih tidak percaya padaku. Kepala, rumah ini dibangun dengan sangat bagus. 100 kali lebih baik dari gubuk lamaku. Ini baru permulaan. Iron Eagle Ridge akan punya jalan-jalan, pasar, sekolah, dan balai musyawarah. Apa itu sekolah? Nanti kau lihat. Kau lihat semuanya? Ada 5 tungku peleburan, dan 3 lubang tambang. Celah-celah di tembok kota diisi dengan besi cair. Tempat ini lebih kuat daripada suku Batu Hitam. Aku harus pergi memberitahu Kepala. Suku elang besi lebih ambisius dari yang kita kira. Kepala, 10 orang itu jelas mencurigakan. Mereka bertemu setiap malam, merencanakan cara mengirim informasi tentang suku elang besi kembali ke suku Batu Hitam. Kami tahu, biarkan mereka menyampaikannya. Biarkan saja, biarkan. Ya, biarkan mereka. Tapi apa yang mereka sampaikan? Terserah kita. Ide Kepala adalah untuk menunjukkan pada suku Batu Hitam apa yang ingin kita perlihatkan. Cerdas. Rahasia Iron Eagle Ridge. Tidak boleh diketahui. Tapi kalau kita tidak memberi suku Batu Hitam sedikit gambaran, Flynn akan gelisah. Beritahu dia kita punya besi, tembok, dan orang-orang. Tapi jangan beritahu dia berapa tepatnya jumlah besi kita. Seberapa kuat tembok itu. Atau berapa banyak orang. Paham? Aku segera mengurusnya. Fang, Kepala, ada keperluan lain? kau telah melakukannya dengan baik. Mulai sekarang, kau bukan lagi tahanan. Kau adalah orang Iron Eagle Ridge. Terima kasih, Kepala. Mulai hari ini, Iron Eagle Ridge akan punya aturan. Ditakti, aturan pertama, dilarang mencuri. Siapapun yang mencuri akan dihukum kerja paksa 1 bulan. Mencuri kedua kalinya, kamu keluar dari Iron Eagle Ridge. Aturan kedua, dilarang merampok. Hukuman untuk merampok sama. Aturan ketiga, dilarang membunuh. Membunuh harus dibayar dengan nyawa. Tidak ada tawar-menawar. Aturan keempat, bekerja mendapat poin kerja. Poin kerja bisa ditukar dengan makanan, pakaian, dan peralatan. Bekerja lebih banyak, dapat lebih banyak. Bekerja sedikit, dapat sedikit. Tidak bekerja, tidak dapat apa-apa. Ketua. Ketua? Apa itu poin kerja? Itu semacam hitungan. Kerja 1 hari, dapat 1 poin kerja. Kumpulkan poin kerja, lalu tukarkan dengan barang-barang. Aturan kelima dan terakhir. Warga Iron Eagle Ridge. Baik dulu berasal dari suku manapun. Baik dulu budak atau tahanan. Mulai hari ini, mereka semua adalah warga Iron Eagle Ridge. Mereka bekerja sama, makan sama, dan mendapat bagian yang sama. Orang ini benar-benar memperlakukan kita seperti keluarga. Mulai hari ini, setiap sore, semua anak-anak akan datang ke sini. Aku akan mengajar kalian membaca. Membaca? Apa gunanya? Kalau bisa membaca, kalian akan paham aturan. Nanti kalian bisa mengurus catatan keuangan, menulis surat, dan belajar keterampilan. Apa itu menulis surat? Itu menuliskan isi hatimu di papan kayu supaya orang lain bisa melihatnya.
Bahkan, jika kalian berjauhan, kalian bisa tahu apa yang dipikirkan orang lain. Wow, aku juga mau belajar. Baiklah, kamu juga. Karakter ini adalah orang, artinya kalian semua, artinya aku, dan semua orang. Orang. Mengajari anak-anak membaca. Apa yang sebenarnya ada di pikiran pria ini? Mereka tumbuh dengan baik. 2 bulan lagi kita panen. Lalu kita giling jadi bubuk. Itu akan tahan lama. Tidak perlu khawatir, makanan musim dingin lagi. Lihat, aku menemukannya di dekat hutan. Itu hamparan yang luas. Itu cukup untuk kita berhari-hari. Bagus, ini kubis liar. Kamu bisa membuat sup. Aku pernah membuat sup dengannya. Rasanya enak sekali. Akar kuju bisa dimakan. Tapi itu bukan solusi jangka panjang. Untuk benar-benar mapan, kita harus punya makanan sungguhan. Aku tahu. Tapi gandum dan beras? Belum ada. Tidak. Gandum berasal dari Mesopotamia sejak dulu. Seharusnya sudah ada gandum liar sekarang. Orang-orang tidak tahu cara menanamnya. Apa kamu pernah melihat sejenis rumput dengan bulir penuh biji-bijian kecil? Tumbuk bijinya, dan kamu bisa memasak bubur. Maksudmu, jewawut? Jewawut. Dekat suku Sungai Emas, ada tumbuhan liar. Keringkan bulirnya lalu gosok-gosok, dan kamu bisa memasak bubur kental. Tapi hasilnya terlalu sedikit, jadi tidak ada yang mau menanamnya. Jewawut adalah biji-bijian kecil itu, jewawut liar. Dengan ini, unggungan elang besi tidak akan pernah kekurangan makanan. Hasil sedikit, aku bisa membudidayakannya, tidak masalah. Di mana? Di mana rumput itu? Dekat suku Sungai Emas. Katanya tumbuh di sepanjang tepi sungai. Suku Sungai Emas. Sempurna. Bukankah mereka ingin tukar besi dengan kita? Beritahu mereka, kita akan bertukar. Cara dia berseri-seri, dia seperti anak kecil. Dia benar-benar bilang kita bisa ambil besi sebanyak yang kita mau. Ya. Dan dia bahkan secara khusus minta aku bawakan jawawut lain kali. Matanya berbinar saat melihat jawawut itu, bahkan lebih berkilau dari emas. Orang ini bukan orang biasa. Semua orang menginginkan emas, kulit, dan budak. Tapi dia secara khusus menginginkan jawawut, rumput liar itu. Apa gunanya? Kepala, haruskah kita mengirim seseorang ke punggung elang besi, untuk melihat apa yang mereka lakukan? Tidak usah buru-buru, kita tunggu saja. Kita lihat apa yang bisa dia perbuat dengan punggung elang besi, jika dia benar-benar bisa menumbuhkan makanan dari jawawut. Maka dia layak dijadikan sahabat. Kepala, bisakah benda ini benar-benar menumbuhkan makanan? Ya, tapi kita harus menunggu. Beberapa bulan, tanah ini akan berubah keemasan. Jawawut tahan kekeringan dan tumbuh subur di tanah tandus. Sempurna untuk tempat seperti punggung elang besi. Setelah kita panen tanaman ini, kita akan menggilingnya menjadi tepung dan memasak bubur. Punggung elang besi tak akan pernah takut kehabisan perbekalan lagi. Kamu begitu percaya pada suku Sungai Emas? Bagaimana kalau jawawutnya tidak tumbuh? Tidak apa-apa kalau tidak. Setidaknya kita sudah mencoba. Kamu tak akan tahu kalau tidak mencoba. Kamu sibuk sepanjang hari. Makanlah sesuatu. Enak. Tentu saja. Aku sudah memasaknya sepanjang sore. Rencana tembok kota sudah siap? Ya, sudah siap. Tembok kota dari batu, 4 menara pengawas, 2 gerbang kota, dan parit di luar. Pancang kayu di dasar parit. Bahkan jika 1000 orang menyerang, mereka tidak akan tembus. Bikin tembok setinggi ini, kamu takut sama siapa? Ini bukan soal takut. Ini soal bikin orang lain takut sama kita. Jason, kapan kamu mau punya anak bersamaku? Nanti kalau kamu sudah lebih dewasa. Kamu melihatnya dengan jelas. Mereka menanam rumput jenis apa? Aku nggak tahu. Tapi kepala sangat menghargainya. Dia sendiri yang menanamnya.
Pasti sesuatu yang istimewa. Kamu sedang apa? Kami nggak bisa tidur. Cuma jalan-jalan. Nggak bisa tidur? Kalau gitu, aku kasih kamu kerjaan. Besok angkut batu. Angkut 20 keranjang lagi. Nggak ada makan sampai kamu selesai. Jangan berpikir buat kabur. Tembok kampelang besi. Kamu nggak akan bisa memanjatnya. Suku Batu Hitam mengirim seseorang lagi. Mereka ingin memeriksa punggung elang besi. Biarkan mereka melihat. Biarkan mereka melihat apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Siap. Kepala Jason. Punggung elang besi benar-benar berubah. Berkat dukungan suku Batu Hitam, tanpa orang-orang yang dikirim kepala, punggung, elang, besi, tidak akan terbangun. Kepala selalu menghargaimu. Dia mengirimku kali ini untuk melihat apakah kau perlu yang lain. Ya, aku memang butuh beberapa hal. Tapi aku ingin tahu kapan kepala akan datang mengunjungi punggung elang besi. Iya. Biarkan dia melihat perubahan di punggung elang besi dan melihat bagaimana orang-orang dari suku Batu Hitam, keadaan mereka di sini. Akan kusampaikan pada kepala. Kepala menyuruhku menyampaikan pesan. Sehebat apapun punggung elang besi, jangan lupa asalmu. Tak akan. Sampaikan terima kasihku pada kepala. Dengan laju begini, dalam 3 bulan, tembok kota akan selesai sepenuhnya. Lalu punggung elang besi bisa menampung 500 orang. Cukup. Tapi, kita masih kekurangan orang. Kita harus terus meminta tambahan. Suku Batu Hitam tidak akan terus mengirim orang ke kita. Mereka tidak bodoh. Jadi mereka sudah berhenti. Kalau begitu kita cari sendiri. Suku-suku kecil di sekitar yang ditindas oleh suku anjing liar. Bukankah mereka semua siap bergabung dengan kita? Kalian berdua masih bangun? Kalian tidur saja. Kami mau bicara sebentar lagi. Jason, pernahkah kau berpikir, kalau suatu hari suku Batu Hitam berbalik melawan kita, apa yang akan kita lakukan? Aku pernah. Jadi kita harus lebih kuat dari mereka. Cukup kuat sampai mereka tak berani melawan kita. Tidak bisa tidur. Memikirkan sesuatu. Tentang suku Batu Hitam. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kau takut pada Flynn? Itu bukan rasa takut. Aku hanya tidak ingin sampai ke situ. Dia kepala suku dari suku ibuku. Dia sudah banyak berbuat untukku. Tapi jika suatu hari, dia bergerak melawan punggung elang besi, maka kita lawan. Kalau begitu, aku yang menanggungnya untukmu. Jangan lihat aku seperti itu. Aku hanya tidak mau berutang padamu. Kepala, orang-orang dari suku Batu Hitam dan suku Sungai Emas sudah berkumpul. Waktu yang tepat, buka gerbang kota dan sambut mereka. Ini punggungan elang besi. Kepala, kau melakukannya lebih baik dari yang kukira. Kepala Jason, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Bertemu denganmu hari ini, kau memang seperti yang mereka bilang. Kau menyanjungku, kepala. Tanpa benih jewawut dari suku Sungai Emas, suku Elang Besi tidak akan seperti sekarang ini. Hahaha. Warga suku Elang Besi sudah setengah tahun. Setengah tahun lalu tempat ini adalah tanah tandus. Tidak ada tembok, tidak ada makanan, tidak ada besi. Sekarang kita punya tembok kota, kita punya jewawut, kita punya pisau besi. Kita mengalahkan suku anjing liar, menerima pengungsi dan tawanan, dan membangun rumah kita sendiri. Tapi ini bukan akhir. Ini hanya permulaan. Aku ingin mengubah punggungan elang besi menjadi kota terbesar di tanah ini. Kita akan punya sekolah,
pasar, dan bengkel kerja. Semua orang akan punya cukup makan. Semua orang akan belajar membaca dan menulis. Dan semua orang akan hidup dengan martabat. Suku elang besi? Suku elang besi bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan suku batu hitam. Jason, kau bilang setelah punggungan elang besi stabil, kau akan punya bayi denganku. Sekarang sudah stabil. Tunggu sebentar lagi. Apa yang kau tunggu? Tunggu sampai punggungan elang besi menjadi kota sungguhan. Sampai semua orang di tanah ini bisa makan cukup, memakai pakaian hangat, dan hidup dengan martabat. Saat hari itu tiba, aku akan memberimu rumah. Aku dulu seorang arkeolog abad ke-21. Aku kehilangan nyawaku dalam tanah longsor. Saat aku terbangun, aku pikir aku di jalan buntu. Tapi sekarang aku berdiri di sini, melihat kota ini, melihat orang-orang ini bukan jalan buntu, ini adalah kelahiran kembali. Itulah percikan peradaban yang kunyalakan dengan tanganku sendiri.